Hey, apa kabar Sobat Layar? Selamat datang di Syawal HO Film, tempat nongkrong seru buat ngobrolin film dan drama kesayangan kalian. Di sini kita bakal bahas segala hal mulai dari cerita yang bikin baper, plot twist yang mind-blowing, sampai adegan yang bikin kita nggak bisa move on. Jadi, siap-siap buat nostalgia, ketawa, atau bahkan debat santai soal rekomendasi tontonan terbaik. Jangan lupa ambil cemilan, karena kita bakal seru-seruan bareng. Yuk mulai! Serial Netflix Smurfplankton telah tayang pada 8 November lalu dengan berjumlah 10 episode. Serial ini diperankan oleh Woo Do-hwan, Lee Yo-mi, dan Oh Jung-se sebagai pemeran utamanya. Serial ini berkisah tentang dua orang yang selama ini hidup dengan takdir buruk. Namun Tuhan seperti tak pernah berpihak pada mereka, sekali lagi mereka dihadapkan pada nasib sial. Smurfplankton menjadi tontonan seru bagi penggemar K-drama. Pasalnya, beberapa waktu terakhir Netflix berfokus pada kisah tentang monsterisasi atau makhluk fantasi, seperti Sweet Home, Parachute, The Grey, serta Gyeong-seong Creature. Kemunculan serial ini menjadi hiburan baru karena mengusung genre komedi romantis. Jo Ja-mi yang diperankan oleh Lee Yo-mi selama ini bermimpi untuk memiliki sebuah keluarga yang utuh. Ia ingin menikah dan mempunyai anak. Namun ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia mengalami menopause dini. Ini merupakan pukulan baginya. Padahal ia telah merencanakan pernikahan dengan satu-satunya pria terpandang yang harus melanjutkan generasi. Yap, pria itu adalah Oh Jung-se yang dikisahkan sangat apik sebagai puira bangsawan di daerahnya. Hanya saja sosok ini membuat kita teringat sosok Moon Sang-tae. Buat kalian yang juga mengikuti drakor It's Okay to Not Be Okay. Saat ini, Jo Ja-mi merasa dilema. Di sisi lain, ia ingin menikah, tapi tak ingin menghentikan regenerasi keluarga itu. Sebagai pecinta drama, kita juga bingung. Tetapi di hari pernikahannya, mantan kekasihnya Ha-jo yang diperankan oleh Woo Do-hwan tiba-tiba muncul dan menculiknya dari pernikahan. Setelah itu terjadi aksi kejar-kejaran perebutan pengantin yang membuat perasaan kita campur aduk. Mulai dari senang, sedih, lucu, dan dilema. Haruskah Ja-mi kembali menjatuhkan hati pada mantan kekasihnya atau berusaha kembali dengan calon suaminya? Mengapa Ha-jo menculik Ja-mi? Tak hanya Ja-mi, ternyata Ha-jo juga dihadapkan pada takdir yang memilukan. Ia menderita kondisi langka yang membuat pembuluh darah di otaknya kusut. Itu bisa pecah kapan saja dan membuatnya meninggal. Wow, sungguh sebuah kisah yang ironis memang. Yang satu harus berhadapan dengan kematian yang kapan saja akan menjemput, yang satu lagi menopause dini. Ha-jo pergi dengan membawa harapan terakhir. Ia bertekad untuk menemui ayah biologisnya. Ini terjadi karena diketahui bahwa ia lahir karena bayi tabung, namun sperma yang digunakan oleh dokter ternyata adalah sperma dari donor pria lain. Kisah yang semakin tragis memang. Bukan hanya itu, di masa kecil Ha-jo diceritakan bahwa ibunya meninggal bunuh diri. Ya, akibat stres begitu mengetahui bahwa Ha-jo lahir dari sperma orang lain. Ini diketahui ketika ibunya berencana untuk memiliki bayi lagi. Rupanya klinik bayi tabung mengkonfirmasi bahwa Ha-jo lahir dari sperma yang salah. Dan akhirnya ia mendapatkan penolakan dari kedua orang tuanya dan kabur dengan segala luka. Tiba hari di mana pernikahan Ja-mi. Dan Ha-jo menculik Ja-mi dengan alasan bahwa Ja-mi adalah orang yang menyenangkan. Seperti namanya Ja-mi yang berarti menyenangkan dalam bahasa Korea. Benar saja. Keduanya melalui perjalanan yang seru dan tak terduga, sambil mengobati luka masing-masing. Meskipun awalnya ada perlawanan dari Ja-mi yang tidak ingin lagi berhubungan dengan masa lalunya itu, ia ingin hidup damai dan bahagia setelah sebelumnya dikecewakan oleh Ha-jo. Lewat serial drama ini bukan cuma tentang dua orang yang hidup menghadapi nasib buruk mereka, tapi bagaimana mereka memaknai kehidupan. Bagaimana tetap hidup bahagia dengan kerangkaian kesialan yang diberikan Tuhan. Bahwa para karakter dalam serial ini masih diberi orang-orang baik di sekitar mereka. Meski pada akhirnya perjalanan Ha-jo mencari ayah biologisnya berhenti, tapi ia telah membuat keputusan besar. Saat ia merasa hidupnya sudah tak baik-baik saja, Ha-jo justru menemui ayah yang telah membesarkannya. Sosok yang selama ini ia benci, tapi juga ia rindukan. Padahal kita dapat melihat sisi baik dan sayang sang ayah kepada Ha-jo, di mana ia masih membiarkan dan membersihkan kamar Ha-jo selama Ha-jo kabur. Mungkin saja ayah Ha-jo tidak benci padanya. Hanya saja syok dengan kematian sang istri dan agak kecewa dengan sperma yang membuahi sel telur istrinya. Setelah mengembara jauh, pada akhirnya Ha-jo pulang ke rumah masa kecilnya. Pikirannya yang selama ini terjebak dalam anak yang tak diinginkan perlahan runtuh ketika ayahnya menyambut pelukannya.
Ia kembali ke rumahnya dan mengetahui bahwa selama ini ia tak dibenci, ayahnya hanya butuh waktu untuk mengolah kekecewaan dan kesedihannya. Kamarnya yang masih sama seperti ketika ia tinggalkan, fotonya yang masih dipajang di rumah tersebut, hingga kaset-kaset yang mereka memori indah tentangnya masih disimpan oleh ayahnya. Perjalanan yang menyenangkan sebelum kematian, wajib siapkan tisu. Drakor ini meski di awal mengajak penonton tertawa terbahak-bahak, jangan terbuai. Karena pada bagian terakhir serial ini berhasil menyentuh perasaan pemirsa. Bagaimana Ha-jo berdamai dengan lukanya dan menyadari ia harus berhenti dari perjalanan yang menyenangkannya. Setelah mengakhiri perjalanannya mencari ayah, Ha-jo melanjutkan perjalanan dengan Ja-mi untuk berkeliling dan menikmati hidupnya, melupakan bom-bom yang mungkin meledak kapan saja di kepalanya. Di hamparan salju yang membentang, Ha-jo merasakan kembali nyeri hebat di kepalanya dan membuatnya limbung. Tiba-tiba Ha-jo merasa bahwa hidupnya terasa sangat menyenangkan dan ia enggan untuk mati. Sedangkan Ja-mi hanya bisa meneriakkan nama Ha-jo sambil terus menangis. Banyak yang bilang serial ini berakhir dengan sad ending, namun apakah Ha-jo benar-benar telah meninggal? Sedangkan adegan terakhir ditutup dengan perjalanan mobil mereka melewati musim yang lebih hangat, apakah isyarat untuk season 2? Seperti yang kita lihat ada scene di mana Ha-jo mendapatkan daun semanggi 4 seperti yang didapatkan Hong Hae ini pada drakor Queen of Tears. Di mana dia juga menderita penyakit langka yang didiagnosis tidak berumur panjang. Namun setelah menemukan daun semanggi itu, dia dapat hidup dan berumur panjang. Apakah nasib Ha-jo akan seperti itu? Mengingat pada ending yang telah disebutkan, mereka kembali mengendarai mobil. Kalau Ja-mi seperti diceritakan, bahwa dia tak bisa menyetir mobil. Jadi tentu saja Ha-jo yang menyetir. Ha-jo tidak mati, hanya saja kambuh seperti biasa. Semoga ini adalah open ending untuk sequel selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan review-review seru lainnya. Kalau ada drakor atau film yang ingin kamu bahas, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu tonton dengan hati dan semangat. Annyeong.